Dari angel apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayyadha faslun utawi iku fasal siji fi ahkamis salabi kang tetep ing dalem mertelake pira-pira hukumi salap. Salap itu dedelan. Duduk salap, Bro, salap. Salap itu dedelan. Wa qasmil ghanimati lan corone bagi ing bondo jarahan. Corone bagi bondo jarahan. Wa mang qatala qatilan u'tiya salabahu. Wa man utawi sapa wong iku qatala mateni sapa man qatilan ing wong kang den pateni u'tiya mongko den wenehi sapa man. U'tiya mongko den wenehi sapa man salabahu ing dedelane qatil. Salabahu ing dedelane qatil bi fathil lam kelawan fathil lam bi syarti kaunil qatil lanane wong kang mateni kelawan syarat anane wong kang mateni iku musliman Islam zakaron iku lanang kana ana sapa qatil zakaron iku lanang kana ana sapa qatil au utawa wong wadon khurran iku kang merdeka au abdan utawa kaula syaratahul imamu lahu aula syaratahu padha uga nyaratake ing salap syaratahu padha uga nyaratake ing salap sapa al imamu imam lahu maring qatil aula utawa ora syaratahu wasalabu tawi kang aran salap iku siyabul qatili pira-pira dodote wong kang den pateni pira-pira dodote wong kang den pateni allati alihi kang tetep ing atase ndukure qatil. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wal khufulan khuf waron wulan ron wa huwa khufun bila qadamin ron iku lek jare wong saiki stocking ya stocking ngono ya sing digena sikil lho arep wedok lho biasa e sing gak tutuk isor tapi apa ngono kuwi aran karo amru biasa wedok nang mall-mall lho sing nunggu mall-mall kadel wong biasa merep ngene lho mall karo wedok lho biasa sikile kene apa sing jenenge kentol kentolnya ditutupi penutup tapi gak tutup sikil lek kaos kaki kan tutup nisor enggak gitu itu jenenge bahasa Arab ron lek gak salah jenenge stocking bopo aku gak tahu taruh kelana ngono gitu ngene katanya ngali Gusti ngene hah gak tahu sakwatan no bro nih ya Allah iso mbok parah ngono harus pokoknya itu jenenge ron itu namanya warronu lan ron bahwa utawi ron iku khufun khuf bila qadamin kelawan tanpa delamaan yulbasu kang den nggo apa ron lisaki kedue wentis ketol hah bingung kan tawa muruk ya Allah faqat belakani asak wa latul harbilan pira-pira alate perang wal markubulan barang kang den tunggangi hayawan kang den tunggangi alladzi qatala kang perang sapa qatil alihi ing atase ndukuri al markub au amsakahu utawa ngeker sapa al qatil ing markub bi ainanihi kelawan kendaline markub. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wasarju lan lapaan walijamulan kendali wa miqwadud dabbati lan sabuke utawa taline apa lek ngarani ngono kuwi lek menungso kan sabuk lek kewan iki ora sabuk ya wis iki lho Pak miqwadud dabbah wasiwarulan siwar wasiwarulan siwar wattuqulan tuk wal mintaqatulan mintaqah mintaqah itu sabuk wa ya utawi min tokoh iku allati barang yusaddu kang den cancang biya kelawan allati apa alwasatu tengah perut maksudnya wal khatamulan ali wan nafaqatulan nafaqah allati ma'ahu kang tetep sertane al qatil wal janibatulan janibah wal janibatulan janibah allati tuqadu kang den giring apa janibah ma'ahu sertani al-qatil wa inna ma yastahiqul qatilu salabal kafir wa inna ma yastahiqu angin pestine ngehai sapa al-qatilu wong kang mateni
sapa al-qatilu wong kang mateni salabal kafiri ing bondo dedelani wong kafir ing bondo tinggalani wong kafir idza gharra ari kalane mbahayaake sapa al-qatil binafsihi kelawan awak dhewe ne al-qatil halal harbi ing dalem tingkah perang fi qatli ing dalem mateni ing al-qatil ing dalem mateni ing al-qatil bihaitsu yukfa ngoten biruku bihadzal gharari syarru dzalikal kafir bihaitsu yukfa kelawan sekirane den cukupi biruku bihadzal gharar nunggangi ing ikilah bahaya apa syarru dzalikal kafiri eleane mengkono-mengkono wong kafir sehingga falau qatalahu mongko lamun mateni sapa qatil ing qatil wa wahali utawi qatil iku asirun kang den tawan iku asirun kang den tawan au naimun utawa kang turu au qatalahu utawa mateni qatil ing qatil ba'dan hizamil kuf ing dalem sause keplayune pira-pira wong kafir fala salaba mongko ora ana dedean iku maujud lahu kedue al-qatil wa kifayatu syarril kafiri utawi nyukupi ing keeleane wong kafir iku ayuzila yen to ngilangake sapa qatil ngilangake imtinaahu ing oleh nglawan kafir kaayaf kaya yen to micakake kaya yen to micakake sapa qatil ainai ing mripat loro ne kafir au yaqta'a utawa megot sapa qatil yadai ing tangan loro ne kafir au rijlaihi utawa ing sikil loro ne kafir wal ghanimatu lughatan ma'khudatun wal ghanimatu tai bondo jarahan lughatan ing dalem makna lughati wal ghanimatu tawi ghanimah lughatan ing dalem makna lughati ya Allah ya Rabbi ya Karim lughatan ing dalem makna lughati iku minal ghunmi dan alap saking lafat al ghunmi wa utawi ghunmu iku ar-ribhu makna bati ini bati ya untung bati wa syar'an utawi ghanimah ing dalem makna syariati iku al-malu bondo al-hasilu kang hasil apa mal lil muslimina kedue pira-pira wong Islam min kuffari ahli harbin saking pira-pira wong kafir ahli harbi bi kitalin kelawan perang wa ijafi khailin lan negaraki ing jaran au ibilin utawa ing unta wa kharaja bi ahli harbi wa kharaja lan kejaba bi ahli harbi kelawan ahli ini perang bi ahli harbi kelawan ahli ini perang apa sing kejaba apa al malu bondo al hasilu kang hasil apa mal al hasilu kang hasil apa mal minal murtadina saking pira-pira wong kang murtad fa inna mongko sak temene al mal al hasil fa inna mongko sak temene al mal al hasil iku faiun aran bondo fe la ghanimatun dudu bondo ghanimah la ghanimatun dudu bondo ghanimah wa tuqsamu al ghanimatu ba'da zalikun samangke Pak melanjutkan keterangan kemarin terakhir menjelaskan keterangannya begini bahwa seseorang yang terlebih dahulu masuk Islam sebelum dia ditawan maka keislamannya membuat hartanya, darahnya, anak-anaknya yang masih kecil-kecil semuanya terlindungi. Karena dengan dia Islam, maka menjadikan hartanya, nyawanya harus dilindungi dan anak-anaknya yang masih kecil belum balik semuanya juga dihukumi Islam. Sekarang begini, Pak. Gus, ku lagi lahir gak tahu syahadat. Tapi kok moro-moro Islam ya? Mana ya? Lahir orang tahu syahadat. Kue lahir biar langsung syahadat nih. Asyhadu aja lahir. Kan ya orang ya. Tapi kok Islam Gus gini? Nah, ternyata yuhkamu lis-sobi bil Islam inda wujudi salasati asbabin. Anak yang masih kanak-kanak belum balik itu dihukumi Islam ketika ada salah satu dari 3 sebab. Yes. Anak kecil dihukumi Islam kalau ada salah satu dari 3 sebab. Apa itu? Yang pertama, ayuslima ahadu abawaihi fayuhkamu bi islamihi taba'an lahuma. Yang pertama adalah anak kecil dihukumi Islam ketika salah satu dari orang tuanya Islam.
Yes. Anak kecil dihukumi Islam yang pertama manakala salah satu dari orang tuanya Islam. Yes. Karena lagi-lagi al-walad niku yuladu 'alal fitrah. Anak itu mau bagaimanapun lahir dalam kondisi bersih tanpa noda. Adapun ada noda, itu yang menodai adalah orang tuanya. Wa innama abawahu yuhawidani wa yunassirani wa yumajjisani. Hanya saja kedua orang tuanya yang mungkin menjadikan anaknya Nasrani, menjadikan anaknya Majusi, menjadikan anaknya Yahudi. Maka kalau orang tuanya ini salah satunya ada yang Islam, maka anak dihukumi Islam taba'an li abawaihi, ikut terhadap orang tuanya. Wa amman balagha majnunan au balagha akilan thumma junnah fakasabiyi. Berarti kalau anak itu sudah balik, orang tuanya masuk Islam, maka anaknya tetap ada keluarga nonis. Nonis. Ya kan nonis, nonmus, sakarepmu. Nonis. Kemudian bapak ibunya masuk Islam. Punya anak masih kecil. Ketika orang tuanya masuk Islam, maka anaknya dihukumi Islam. Ada orang tua masuk Islam, anaknya sudah balik. Maka meskipun orang tuanya masuk Islam, anaknya dihukumi nonis, tetap kafir. Nah, kalau ada orang sudah balik, Gus, tapi gila. Apa? Balik tapi gila. Ada orang tua masuk Islam, punya anak sudah balik, Gus, anaknya tapi gila. Nanti kalau sembuh gimana? Islam. Kok Islam? Karena orang gila itu meskipun sudah balik sama kayak anak kecil, tidak punya pilihan. Beda dengan orang itu kalau sudah dewasa, kemudian nggak gila, itu bisa milih dia. Makanya man balagha majnunan, orang yang balik dalam kondisi gila ataupun kondisi baliknya nggak gila terus tiba-tiba gila. Pokoknya kalau dia gila, orang tuanya masuk Islam, maka dia diasobi seperti anak kecil, yaitu dihukumi Islam mengikuti orang tuanya. Wasamadzkuran fi qawlihi aw yasbihu muslimun hala kaunis sabi munfarid fa in subiyas sabiyyu ma'ahadi abawihi fala yattabi'us sabiyyu sabiyalahu. Sebab yang kedua, anak kecil itu dihukumi Islam manakala itu ditawan oleh orang Islam. Wah nih. Anak kecil dihukumi Islam manakala dia itu ditawan oleh orang Islam. Seorang diri. Yes. Yang kedua, anak kecil itu dihukumi Islam manakala anak kecil itu ditawan oleh orang Islam seorang diri. Artinya seorang diri itu tidak bersama dengan orang tuanya. Berbeda halnya kalau anak kecil itu ditawan, paham ditawan harus ya? Ada perang, anak kecil ikut perang. Kok anak kecil ini ditawan? Maka anak kecil itu ketika ditawan ikut agamanya yang nawan. Kalau yang menawan itu Islam, maka dia ikut Islam. Paham? Itu kalau anak kecilnya seorang diri. Tapi ketika anak kecil itu ditawan kondisinya ada bapak ibunya, maka anak kecil itu nggak ikut agamanya penawan, tapi ikut agamanya orang. Paham ya? Paham ya? Yes. Wa makna kaunihi ma'ahadi abawaihi ayyakuna fi jaishin wahid wa ghanimatin wahidah la anna malikahuma yakunu wahida. Maksud daripada anak kecil ini ditawan bersama dengan orang tuanya. Tunggu nih. Maksud gak ada beda apa? Anak kecil ini ditawan sendirian atau ditawan bersama dengan orang. Maksud daripada kata-kata anak kecil ini ditawan seorang diri atau anak kecil ini ditawan bersama dengan orang tuanya, itu tolak ukurnya adalah ketika anak kecil itu ada dalam satu prajurit dengan orang tuanya. Ketika anak kecil itu ada dalam satu harta rampasan bersama dengan orang tuanya, maka anak kecil itu dihukumi ditawan bersama dengan orang tuanya. Tidak harus pemiliknya satu. Paham maksudnya? Jelas harus turun. Seketok aja gitu. Contoh ini, ada peperangan ya. Peperangan sudah selesai. Ada bapak anak. Ada bapak anak. Ikut dalam peperangan itu. Ditawan mereka. Ditawan oleh pihak yang menang. Kemudian harta rampasan kan ini Pak. Kan harta atau Pak budak itu bisa diperjualbelikan.
Maka bapak anak ini ada dalam satu harta dibagilah harta rampasan itu. Faruk ikut perang, Sonep ikut perang. Faruk dikasih jatah bapak, Sonep dikasih jatah anak. Pertanyaannya, Sonep yang menawan anak, ya kan ditawan, dapat harta rampasan anak. Anak kecil ini ikut agamanya Sonep, apa ikut agamanya bapaknya tetap? Hah? Bapaknya? Apakah dia ditawan bersama bapaknya? Pemilih beda tapi ya. Pemilih sing bapaknya Faruk, pemilih sing anak Sonep ya. Anak mau ngomong apa? Maksud daripada ditawan bersama itu nggak harus pemiliknya sama. Dalam satu gerombolan prajurit, dalam satu harta rampasan. Iki mau kan ceritanya kan satu harta rampasan, Pak. Cuma dibagi pemiliknya beda. Tapi tetap itu dianggap sebagai bersama. Jadi ya bagus, bapaknya saiki balap perang, anaknya nggak melok. Hah? Bapaknya ditawan, wis ditawan. Meneh anak perang anaknya melok. Kami bapaknya, anaknya ditawan. Baru ini, anaknya ikut agamanya yang paham ya? Senugilah, alhamdulillah paham. Walau sabahu zimmiyun wa hamalu ila daril Islam lam yuhkam bi islamihi fil asah bal huwa ala dinis sabilahu. Ketika ada anak kecil ditawan oleh kafir zimmi, ditawan oleh kafir zimmi, yang menawan kafir zimmi, tapi wahamalau ila daril Islam, oleh kafir zimmi ini dibawa ke negara Islam. Yang menawan kafir zimmi tapi dibawa ke negara Islam, maka anak kecil itu tetap tidak dihukum Islam, melainkan tetap mengikuti agamanya yang menawan, yaitu artinya apa? Artinya pengaruh daripada anak ini bukan negaranya, bukan tempatnya, tapi lebih kepada powernya kepada dia siapa. Apa maksudnya Pak? Anak kecil ditawan sama kafir. Yang punya power ke anak kecil ini ya kafir ini. Tapi saya di negara Islam. Lah masuk ke negara Islam mau bos non muslim. Maksudnya paham ya? Paham ya? Paham ya? Itulah pentingnya circle dalam lingkup kecil. Meskipun kamu tinggal di daerah yang mungkin secara kondisi itu carut marut, kok Surabaya kan sowangar wae. Faruk metu wangi dan didik diskotik, mengarep didik bar. Sampai warang ngalir. Itu lingkup besar, itu circle besar, itu nggak membawa pengaruh besar. Yang membawa pengaruh besar adalah lingkup kecil kamu. Yang penting keluarga kamu orang ngaji, yang penting keluarga kamu orang taat. Surabaya kondisi seperti itu nggak membawa pengaruh. Paham ya? Surabaya kondisi seperti itu nggak membawa pengaruh untuk saya. Karena apa? Karena yang membawa pengaruh besar itu bukan itu, tapi circle kecil kamu. Circle lebih besar maksudnya, paham ya? Surabaya koyo apa? Keluarga taat. Apanya apa? Sebaliknya, meskipun kamu tinggal di daerah yang di situ pondok pesantren full, full pondok, full wong ngaji, keluargamu orang ngaji gelendang-gelendung, ngalim gue, ya enggak ora. Itulah pentingnya circle lingkup kecil kamu itu. Kamu boleh tinggal dimanapun, asalkan kamu punya prinsip dalam circle kamu. Aku wong ngaji, mulai. Kayak ini tadi, ada anak kecil ditawan oleh non muslim kafir dhimmi, dibawa ke negara Islam. Negaranya nggak membawa pengaruh, tetap non muslim dia. Kenapa kok begitu? Ala dinis sabilau, dia mengikuti agamanya yang menawan. Wasababu tsalits madhkuran fi qauli au yuja jada ayis sabiyu laqitan fi dari wa in kana fiha ahlu dhimmatin fa innahu yakunu musliman wa kadzal wujida fi dari kufarin wa fiha muslimun. Yang ketiga, sebabnya anak kecil itu dihukum adalah ketika anak kecil itu lakit. Ketika anak kecil itu lakit, tahu lakit? Dia kecil yang terlantar, tanpa orang tua, tanpa arah, tanpa keluarga. Anak gelandangan. Ada anak kecil, anak gelandangan. Tanpa orang tua, tanpa siapa-siapa. Tapi dia ditemukannya di negara Islam, maka dia dihukumi Islam meskipun di sana non muslimnya. Meskipun di sana ada non muslimnya. Indonesia Pak, ini Pak, Indonesia ini negara Islam atau negara kafir?
Indonesia ini negara Islam atau negara kafir? Negara Islam. Yolah negara Islam total negara yang mayoritasnya Islam, menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Kamu kalau kelihatan anak kecil di jalan, nggak punya orang tua, nggak punya keluarga, nggak punya bapak, nggak punya, kamu menganggap dia Islam apa menganggap dia non Islam? Mesti bicara buat takon ini. Ayo sholat dek, nyapa kok kamu ngejak sholat? Karena kamu punya positif thinking bahwa dia, paham ya? Sebaliknya, kamu tinggal di Amerika, orang cilik, ayo sembahyang sak muni ngono. Gak ngarah. Kamu akan menganggap menghukumi anak kecil yang terlantar di negara kafir, tentu dia kafir. Paham ya? Maka lakit itu tergantung daripada negaranya. Kalau negaranya Islam, maka dihukumi Islam meskipun di sana ada non-muslim. Kalau negaranya kafir, dia dihukumi kafir meskipun di sana ada orang Islam. Paham ya? Wis ngono tok simpel-simpelan. Faslun fi ahkami salab wa qasmil ghanimah. Sekarang pasal yang menjelaskan tentang hukum-hukumnya salab. Salab itu harta dedelan, ngerti ada dedelan? Banyak atau perang ngopo. Salab. Pasal yang menjelaskan tentang hukum-hukumnya salab dan juga ghanimah. Jadi ada dua harta, Pak. Ada harta salab, ada harta ghanimah. Ada harta salab, ada harta ghanimah. Wa man qatala qatilan u'tiya salabahu bi fathil lam bi syarti kaunil qatili musliman dzakaran kana au unsa hurran au abda syaratahul imamu aula. Barang siapa membunuh orang dalam peperangan, maka orang itu berhak untuk mendapatkan salabnya. Yes? Wa man qatala qatilan u'tiya salabahu. Barang siapa membunuh orang dalam peperangan, maka dia berhak mendapatkan salabnya. Salab itu apa sih, Gus? Salab itu apa-apa yang dikenakan. Salab itu apa-apa yang dikenakan. Nep rokok nep, rokok pun tidak nep. Ono berat tapi, ono insyaallah. Insyaallah gak kentek insyaallah. Boleh entek njukuk nang tukune Faruk gampang. Iruk ya? Beres iruk ya? Insyaallah entek gak insyaallah. Alhamdulillah. Barang siapa membunuh di dalam peperangan, maka dia berhak mendapatkan salabnya. Salab ini loh. Misalnya yo, kamu perang, ding 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 ding, just mati kok. Ya, musuh kamu mati. Maka apa yang dipakai oleh dia, tamengi, pedangi, kudai, ya, semua itu hak kamu, karena kamu yang membunuh dia. Kok cara pula pikir gini, wong kene sing meh mati ditujup wonge, begitu sok mateni itu namanya salab. Salab itu adalah apa ya, perabot-perabot, senjata-senjata, apa-apa yang dibawa oleh orang yang dibunuh dalam peperangan, itu namanya salab. Yang berhak dapat siapa? Yang membunuh. Tapi ada syaratnya. Syaratnya yang membunuh Islam. Entah laki-laki, perempuan, budak, merdeka, semuanya. Pokoknya itu yang membunuh berhak mendapatkan salabnya. Wassalabu thiyabul qatil. Salab itu apa, Gus? Salab itu adalah bajunya orang yang dibunuh. Baju yang dipakai itu, Pak. Wal khuf, misalkan dia pakai muzah, pakai kaki cara zaman saiki. Kaos kakinya jatah kamu. Ruk pengen kaos kaki ruk, kamu ini batang. Jatah kamu. Warron, ron itu tadi. Seperti kaos kaki tapi nggak ada di bawahnya. Cuma di sini saja. Cuma di betis saja. Itu namanya ron. Walatul harbi wal marqub alladzi qatala alaihi au amsakahu au akhirih. Dan semua hal-hal yang dia pakai, alat perangnya, pedangnya, tamengnya, kendaraannya, kudanya, ontanya, apalagi kendalinya, lapaannya, apalagi sabuknya, cincinnya, semuanya milik kamu. Kamu yang membunuh, kamu yang berhak mendapatkan. Itu salab namanya. Salab itu berhak didapatkan oleh orang yang membunuh. Simple saja. Wa inna ma yastahiqul qatilu salabal kafir idza gharra bi nafsihi halal harbi fi qatli bi haitsu yukfa bi rukubi hadzal gharar syarru dzalikal kafir falau qatala wa asirun au naibun
au qatalahu ba'dan hizamil kufari fala salabalahu. Orang itu berhak mendapatkan salab dari orang yang terbunuh jika memang dia telah menanggung resiko besar. Tengok nih, Pak. Yes. Barang siapa yang membunuh seseorang dalam peperangan, dia berhak mendapatkan salabnya. Berhak mendapatkan salabnya itu kalau dia telah menanggung resiko besar. Paham ya? Tengok nih. Orang yang membunuh dalam peperangan, dia berhak dapat salabnya. Salabnya yang dibunuh itu. Itu kalau dia memang telah menanggung resiko besar. Duel Pak Bayar. Ting 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 ting. Ces, gak suara didik tapi ces. Mati kan. Oleh aku. Itu baru berhak. Berbeda halnya kalau dia membunuh orang dalam peperangan tapi tidak menanggung resiko besar. Contohnya apa, Gus? Wong perang ngantuk. Ya? Ngantuk turu. Marono turu jadi baru. Itu ces mati. Kamu nggak berhak dapat salabnya. Paham ya? Kamu tidak berhak mendapat salabnya. Kenapa nggak berhak, Gus? Kamu tidak menanggung resiko besar dalam pembunuhan itu. Aku semateni iki. Walah gak kuwe, arek cilik wong turu. Paham ya? Makanya kamu nggak berhak dapat salab. Yang berhak dapat salab itu kalau resiko besar. Aku doang, aku mau ngawur. Iku suwek sampean lu. Mosok gak oleh salapi. Ngono. Itu baru berhak dapat salab. Tapi kalau kamu membunuh orang kafir dalam peperangan, imun, kondisinya dia tidur. Au asirun. Misalnya gini, kowe kuwatir oleh didik. Peperangan sudah selesai, orangnya tertangkap, mbok pateni. Jus. Salapi oleh aku. Gak oleh. Karena nggak ada resiko besar yang kamu tanggung di sana. Paham ya? Paham ya? Perang wis buyar, dicancang kabeh ngene musuhe. Des, salap akeh. Lho ya gak salap lek iku. Setep apa jenenge. Salap piye? Enggak menanggung resiko besar. Paham ya? Wa makna ndi mau. Wa kifayatu syarril kafir ayyuzilam tina'ahu ka ayyafqa ainaihi au yaqta yadayhi au rijlaihi. Maksud daripada kata-kata tadi itu, kata-kata kifayah tadi itu dengan gambaran kamu betul-betul menghilangkan secara pribadi kamu dengan kekuatan kamu menghilangkan kekuatan musuh kamu untuk melawan. Duduk musuh gak berdaya, mbok pateni, ya kamu gak dapat salab. Tapi kalau kamu sendiri yang memang tak tujuh memotoni, ces, ngene gesek lawan balasan. Nah, akhirnya tak pateni, berarti kamu dapat salab. Kamu memang yang membutakan, atau kamu yang memutuskan tangannya, kamu yang memutuskan kakinya, kamu yang membunuh dia, kamu dapat. Tapi kalau nggak begitu, baru nggak. Paham ya? Paham ya? Paham orang? Pokoknya kata kuncinya satu, orang itu berhak dapat salab ketika membunuh dalam peperangan, kalau dia memang telah menanggung resiko besar. Maksudnya pripun, Gus? Seumpama Pak, ada orang non muslim, ada orang kafir dilawan sama 3 orang Islam. Biasanya kan perang kan sak ketok-ketoke moto ya. Ono wong kafir situk dilawan wong telu, ting 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 wong telu. Nanti yang dapat salab yang mana, Gus? Siapa yang menanggung resiko terbesar? Pi. Paham maksudnya? Misalkan ada 3 orang Islam melawan 1 orang kafir. Siapa yang mendapatkan salab, Gus? Yaitu tadi, yang yuzila imtina'ah, yang menghilangkan power daripada musuh. Misalnya musuh itu kan lawannya itu kan mata Pak, tajam mata. Siapa sing mijak nih matanya? Siapa sing ngetok tangannya? Siapa sing ngetok sikile? Lah lek sikile wis ketok marono kuwi, ces. Yo, ngene kancamu Pak. Sing nugel sikile. Wong kowe wanu maju sikile tugel. Paham ya? Kata kuncinya satu, yang telah menanggung resiko terbesar. Qul walulughatan ma'khudatun minal ghunmi wa huwa ar-ribhu. Wa syar'an al-malul hasil lil muslimin min harbin bi qitalin wa ijafi khailin au ibilin. Kalau ghanimah ambil dari kata hunmun. Hunmun itu artinya untung. Sedangkan secara syariat ghanimah itu artinya adalah harta diperuntukkan orang-orang Islam dari orang-orang kafir yang telah berperang dengan kita. Ono peperangan, Pak. Peperangan telah selesai, kan ditangkap. Mati nggak mati ditangkap. Ya. Ini harta yang terkumpul. Paham konsep ya? Ada peperangan telah selesai. Harta itu semuanya dikumpulkan.
Kalau yang mati, tanya siapa yang membunuh? Saya yang membunuh. Nah, ini salap kamu. Ya. Wes. Yang masih hidup-hidup, kan hartanya diambil. Ini jadinya ghanimah. Lah harta ghanimah itu nanti dibagi kepada semua peserta perang. Paham ya? Lha iku soleh kok aja dikai lho. Iki jatahe mateni, duduk jatahe perang. Paham mesti? Kalau ghanimah itu jatah secara umum untuk prajurit perang. Membunuh atau enggak membunuh semuanya dapat. Paham? Paham? Kalau salap khusus yang membunuh. Paham ya? Harta rampasan perang itu namanya ghanimah. Harta yang didapatkan oleh orang Islam dari memerangi orang-orang kafir yang memerangi terhadap kita. Paham? Yes. Wa kharaja bi ahlil harbi al-mal al-hasil minal murtaddin fa innahu fai'un la ghanimatun. Karena harta ghanimah itu adalah harta yang didapatkan dari orang kafir yang memerangi terhadap orang Islam, maka mengecualikan harta yang didapatkan dari orang kafir yang murtad. Aslinya bian Islam, marungono murtad. Kita perang dengan orang murtad, mereka kalah, hartanya kita rampas, namanya bukan ghanimah, tapi fa'. Apa ruk namanya? Jadi ada 3. Ada salap. Kalau salap untuk yang kalau ghanimah itu dari peperangan orang yang memerangi terhadap kita. Kalau fa' itu hartanya orang-orang yang murtad. Paham ya? Ada 3. Yes? Ekspresi ingin rang noe tentang hatam pun watuk samu al ghanimatu ba'da dzalik. Terus caranya nanti bagi ghanimah itu gimana? Mosok sing mateni situ, sing lenger-lenger, ambek sing maju kendel dhewe olehne padha. Lah itu teknis pembagiannya ada besok. Cara membagi ghanimah itu besok, lanjut besok ila akhir wallahu alam bissawab.